Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua berkah, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup segarnya udara yang sangat luar biasa di siang hari ini. Dan semoga kehadiran kita diberikan kenikmatan untuk bisa menghadirkan diri kita di dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan ini akan menjadi majlis ilmu bersama bagi kita semua, karena kita hadir di sini untuk bersama-sama saling mengingatkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengobarkan semangat untuk bagi kita untuk selalu senantiasa menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengangkat manusia dari sisi kegelapan, kedoliman menjadi terang benderang, minal dzulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dosenan, para dekan, para wakil rektor, para struktural yang ada di lingkungan Universitas Juanda, serta para hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya di depan hanya ingin menyampaikan sebuah himbauan bersama bagi kita semua untuk mari kita bersama-sama selalu mengingat kepada Allah dengan selalu juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kami angkat pada hari ini yaitu bersalawat tanpa jeda. Bahasa tanpa jedanya saya ambil dari Pak Ketua Umum, biasanya tanpa jeda gitu ya. Dan bersalawat tanpa jeda. Nah, tentu saja ini ada maksud Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena justru salawat ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah perintah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri kemudian melakukannya. Bapak dan Ibu sekalian, silakan mengkaji kembali kegiatan apa yang dilakukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dan Allah sendiri yang melakukannya selain berselawat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas-jelas di dalam surat Al-Ahzab tersebut Allah memerintahkan, Allah bersalawat ya, dan bersama malaikat juga bersalawat kepada baginda Nabi Rasulullah SAW dan mengajak kita semua untuk bersalawat. Artinya apa? Bahwa bersalawat adalah perintah dari Allah secara langsung dan Allah sendiri melakukannya. Lalu kemudian ini menjadi penting bagi kita sebagai umatnya, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam pengetahuan yang hadir di dalamnya, untuk supaya setiap kali kita bersalawat, kapanpun dimanapun, maka sesungguhnya kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk melaksanakan,
bersolawat ini selain juga mendapatkan bersama-sama dengan Allah dan para malaikatnya, juga nanti akan mendapatkan balasan ataupun ada sambutan dari baginda Rasulullah SAW atas apa yang dilakukan oleh kita. Maka tak heran banyak dari kaum cendekiawan bahkan atau juga para mubalik melantunkan sholawat di berbagai macam aktivitas dakwahnya. Itu dia blended melakukannya selain dilakukan dengan menggunakan bertawasul, juga kemudian menyampaikan tausiahnya, tetapi diiringi dengan bersolawat. Bahkan ketika kita sholat sendiri, kalau tanpa sholawat maka tidak sah, karena itu bagian dari rukun sholat itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa sholat itu sendiri adalah tiang agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan balasan dan sambutan dari baginda Rasulullah SAW ketika setiap umat yang melakukan sholawat, juga pasti akan mendapatkan pahala, ya, pahala yang besar dari Allah, karena memang orang yang berselawat berarti dia sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain mendapatkan pahala, tentu saja ada mendapatkan ampunan dosa. Ya, ini di beberapa kitab juga menyatakan bahwa ini bisa menghadirkan pengampunan dosa. Lalu kemudian meningkatkan derajat. Bahkan di dalam beberapa sholawat ada juga yang memang dilakukan dengan bentuk sholawat seperti sholawat pujian seperti itu, ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala derajat. Lalu kemudian selain juga meningkatkan derajat, juga menjadi penghibur di alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesempatan terbaik bagi kita adalah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan suatu kesempatan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku melakukan atau bersalawat kepadamu ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah tersenyum. Lalu kemudian dilanjutkan oleh sahabat tersebut, "Kalau misalnya aku bersalawat kepadamu sepanjang sepertiga waktuku." Maka baginda Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Bagus. Namun jika engkau lakukan lebih banyak, maka lebih baik." Lalu kemudian sahabat tersebut kemudian kembali bertanya, "Bagaimana kemudian ya Rasulullah kalau aku kemudian melakukannya setengah dari waktuku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Bagus. Tapi lebih banyak, lebih baik." Lalu berikutnya beliau menyampaikan, bertanya kembali pada baginda Rasulullah SAW, "Bagaimana jika 3/4 waktuku?" Kemudian Rasulullah kembali menjawab, "Bagus, tetapi lebih banyak itu juga menjadi lebih baik." Lalu terakhir sahabat kemudian bertanya, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan bersalawat padamu sepanjang waktu hidupku." Lalu Rasulullah tersenyum kemudian menyampaikan, "Maka sesungguhnya langit dan bumi itu akan didapat oleh engkau, wahai sahabat." Inilah pentingnya bahwa kita semua itu diperintahkan oleh Allah, dan Allah sendiri melakukan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang kemudian tidak mau bersalawat, sesungguhnya dia sendiri harus dipertanyakan kehadirannya, keimanannya, bahkan kecintaannya kepada Nabi dan Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, selain kemudian menjadi penghibur di alam kubur, karena kita selalu bersalawat itu sebagai sebuah amalan, maka dia akan menjadi penghibur kita dari mulai kita masuk liang lahat hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Lalu kemudian tentu saja kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian kita mau mendapatkan syafaat kalau untuk memanggilnya saja, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW saja kita tidak mau?
atau bukan tidak mau, mungkin sedikit saja yang waktu kita yang kita gulirkan untuk berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Padahal kita tahu ketika kita berselawat sesungguhnya akan ada balasan jawaban dan juga sambutan dari baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dengan berselawat kita akan menghapuskan kefakiran, karena ada juga kan di dalam doa ada selawat nariyah begitu, di mana selawat nariyah di sini disebutkan dalam berbagai macam riwayat para ulama itu akan memberikan kemudahan bagi kita dari kesulitan yang kita hadapi. Lalu artinya memang ketika kita berada di dalam kefakiran, maka sesungguhnya dengan membaca salah satu selawat pada baginda Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita akan bisa terhindar dari kefakiran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bahwa dengan berselawat kita akan insya Allah mengalirkan keberkahan sesuai dengan apa yang tadi diceritakan ketika baginda Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat. Lalu bagaimana dengan kita di Universitas Juanda? Bapak dan Ibu sekalian, sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa ini akan terus dijalankan mudah-mudahan oleh kita semua di Universitas Juanda. Karena dengan adanya kul baju, sholat diawali dengan sholat zuhur bersama, kemudian ada kul baju, kemudian diakhiri dengan bersolawat. Bapak dan Ibu sekalian bisa bayangkan gemaan solawat yang disampaikan dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah itu akan sampai pada aras. Masya Allah, billah. Sesungguhnya ketika ini kemudian kita teruskan, ya, ketika kita ini teruskan lantunan itu, kalau kita tekankan di dalam diri hati kita dengan musholawat tadi, masya Allah, billah, ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Bapak dan Ibu sekalian bisa bayangkan, yang hadir di sini misalnya ada 40 orang saja, kemudian bersalaman berjalan bersama-sama, melantunkan sholawat bersama-sama. Sesungguhnya kita mendengar dan juga kita mengucapkan sholawat bersama-sama. Masya Allah, ini harus kita terus lakukan. Adat istiadat ini, kebiasaan ini, kebiasaan baik ini harus kita teruskan. Ya, dan kita insya Allah menekatkan hati kita bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu menanturkan sholawat ketika setelah melakukan sholat zuhur bersama dan juga berbaju. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sholawat ini manfaatnya luar biasa. Selain itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita menjadi bagian terbaik dari umat baginda Rasulullah SAW. Demikian, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Thank you.